Pemirsa, pernyataan Presiden Jokowi yang akan memberikan bisikan kuat ke partai-partai soal nama Capres-Cawapres kembali memicu kontroversi. Mengapa sekelas kepala negara malah menjadi pembisik partai? Dan apakah tindakan membisiki partai dengan kuat sama dengan upaya menginvasi wilayah teritori partai? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PDI Perjuangan Rifki Nizami Karsayuda yang masih kami tunggu kehadirannya. Kemudian juga ada Ketua Panitia Nasional Musra, Panel Barus, dan Guru Besar Ekonomi Politik Profesor Didik J. Rahbini. Selamat malam Bang Barus, Prof. Didik. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bang Barus, ke Anda dulu ya. Langkah relawan yang menitipkan nama Capres ke Presiden Jokowi dinilai bisa menjerumuskan Presiden Jokowi. Karena sebagai Presiden tidak seharusnya Jokowi memberikan arahan soal Capres yang harus didukung. Setidaknya itu yang kita dengar dari politikus PDI Perjuangan, Adian Apitupulu. Apa tanggapan Anda soal ini? Bang Barus? Oke, mohon maaf komunikasi kami dengan Bang Barus terputus. Tampaknya Bang Rifki, politikus PD Perjuangan Rifki Nizami Karsayuda sudah bergabung. Bang Rifki, sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, Zil. Oke. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Bang Rifki, jadi rekan Anda, kolega di PD Perjuangan Adian itu mengatakan langkah relawan yang menitipkan, menyerahkan nama Capres ke Presiden Jokowi itu malah bisa menjerumuskan Presiden Jokowi karena seharusnya sebagai Presiden Jokowi tidak memberikan arahan soal Capres yang harus didukung. Anda sepakat dengan Adian? Ya, kalau kita lihat Presiden Jokowi walaupun dikritik sana-sini terkait dengan Pilpres 2024, beliau sebagai presiden pada satu pihak dan pada pihak yang lain adalah kader PDI Perjuangan, selama ini taat dan patuh terhadap pakem atau platform politik yang selama ini kami jalankan. Misalnya Pak Jokowi tidak pernah bicara soal siapa calon yang di-endorse, kemudian siapa calon wakil presiden dan seterusnya. Kalaupun ditanya, beliau menyampaikan banyak nama yang itu memang beredar, baik berdasarkan pemberitaan di media maupun survei atau pernyataan-pernyataan para ketua-ketua umum partai politik. Yang kedua, beliau pada saat Mas Ganjar Pranowo diumumkan dan diberikan mandat oleh Ibu Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada 21 April 2023 yang lalu, beliau hadir dan saya kira kehadirannya juga dalam sambutan beliau tegas menyatakan dalam posisi beliau baik sebagai kader PDI Perjuangan maupun sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau bicara normatif bahwa ke depan kita perlu ada keberlanjutan pembangunan dan secara pribadi beliau menyampaikan pandangan-pandangan beliau terhadap Mas Ganjar Pranowo. Karena itu, jadi Bang Rifki, sejauh ini Anda menilai apapun yang dikatakan Presiden Jokowi itu bukan soal endorsement ya. Tapi pertanyaan saya adalah seharusnya relawan Pak Jokowi yang di Musra itu boleh gak sih titip menitip kemudian akhirnya Pak Jokowi membisiki partai politik? Jadi begini, kalau kemudian titip menitip itu berpotensi untuk menyeret-nyeret Pak Jokowi dalam posisi yang dilematis, dalam posisi yang membuat beliau tidak terlalu nyaman pada posisinya sebagai presiden dan dapat mengganggu legasinya untuk memberikan pemerintahan yang baik sampai dengan 2024, saya kira hal-hal itu lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Oke, jadi Anda menilai seharusnya relawan di Musra itu tidak perlu menyerahkan nama Capres, kemudian menitipkan harus ada Capres yang diberikan arahan namanya oleh Pak Jokowi, itu tidak perlu ya? Ketika Pak Jokowi diminta hadir ke situ dan kemudian diarah-arahkan pada kandidasi tertentu, saya kira tentu membuat posisi Pak Jokowi angkat untuk dihadirkan pada posisi itu. Kita menghargai yang kita baik dan kalau itu dilakukan tentu kita menghormati, tapi ketika menghadirkan Pak Jokowi dan Pak Jokowi dalam tanda kutip dipaksa untuk menerima rekomendasi dan seolah-olah dicitrakan bahwa rekomendasi itu adalah juga kehendak oleh Pak Jokowi, itu akan membuat confuse di publik dan
membuat posisi Pak Jokowi menjadi kurang baik. Baik, oke. Saya minta tanggapannya Bang Barus. Bang Barus, tindakan relawan ini justru sebagian berpendapat ini bisa menyandra Presiden Jokowi. Malahan membuat kondisi Pak Jokowi yang juga presiden itu terjepit. Karena di satu sisi presiden, di satu sisi Pak Jokowi ini adalah kader dari PDI Perjuangan yang sudah punya capres. Saya nggak paham ya menyandranya dari sisi apa. Ya, yang pertama yang perlu saya jelaskan bahwa musra yang kita selenggarakan hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan satu di luar negeri ini, secara story ini kan hasil dari keputusan Rakernas 5 di Borobudur waktu itu bulan Mei di 2022. Kenapa kita kemudian memutuskan menjalankan musra? Karena waktu itu Pak Jokowi hadir, berpidato dan memberikan arahan kepada kita. Ada 2 poin penting yang disampaikan pada pidato Pak Jokowi waktu itu. Yang pertama ojo ke susu, yang kedua beliau minta kita untuk menggali kembali suara rakyat, aspirasi rakyat, keinginan rakyat. Saya pikir itu bukan hal yang negatif. Nah, lalu kita pikirkan mekanismenya apa. Nah, keluarlah ide dan gagasan untuk kita jalankan yang namanya musyawarah rakyat. Jadi musyawarah rakyat ini adalah satu mekanisme yang kita jalankan untuk merekam suara rakyat di seluruh wilayah Indonesia dan satu di luar negeri kemarin. Ini sudah selesai kita laksanakan. Dan apa yang kita rekam di musra ini di seluruh Indonesia juga bukan capres-cawapres saja, itu yang keliru. Yang kita rekam dari suara rakyat di musra ini, sekali lagi saya sampaikan bukan sekedar capres-cawapres. Jadi amplop yang saya serahkan kemarin itu bukan semata-mata amplop isinya capres-cawapres gitu loh. Tapi di dalam amplop tersebut ada suara rakyat yang dititipkan ya mengenai apa agenda kebangsaan yang penting menurut rakyat ke depan. Apa program prioritas nasional yang penting menurut rakyat dan harus dijalankan oleh kepemimpinan ke depan. Baik. Seperti apa kriteria dan karakter pemimpin ke depan sebagai pelanjut Pak Jokowi yang diinginkan oleh rakyat. Baru setelah itu kita bicara kira-kira siapa orang yang tepat ke depan. Gitu loh. Nah, itu sudah selesai kita rekam. Hasil rekaman itu kita serahkan ke Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi di sini dalam hal ini mengambil posisi sebagai penyambung lidah rakyat. Dari suara rakyat yang kita rangkum di musra, kita serahkan ke beliau. Lalu apa salahnya Pak Jokowi Apa salahnya? Kalau siapapun ya, sekelas kepala negara menjadi pembisik partai politik, sebagian menilai ini malah menurunkan level kepala negara, kok malah menjadi pembisik partai politik. Menurut Anda tidak ada yang salah dari itu, Bang Barus? Apa yang salah? Ini suara rakyat yang di bawah. Apa masalahnya? Terus yang kedua, bisa jadi juga partai yang berbisik bertanya ke Pak Presiden. Kan begitu sebaliknya. Nggak ada masalah juga. Nggak ada haramnya Pak Presiden berbicara dengan partai politik dan partai politik bertanya pandangan Pak Presiden, nggak ada salahnya. Terlebih ya ada satu poin ya yang disampaikan dalam pidato Pak Jokowi kemarin yang menurut saya juga harus kita garis bawahi. Pak Jokowi ini dia concern terhadap peluang ya dalam 13 tahun ke depan ada peluang, ada sebuah momentum yang harus ditangkap menurut beliau. Karena momentum ini akan datang hanya sekali. Kalau momentum ini dibiarkan lewat, maka bangsa ini akan gagal menjadi bangsa dengan tingkat perekonomian terbesar keempat di dunia. Menurut beliau seperti itu. Dan beliau punya concern itu. Sehingga beliau juga merasa bertanggung jawab bahwa kepemimpinan ke depan harus memanfaatkan momentum lompatan ekonomi bangsa ini. Gitu, dan itu nggak ada salahnya. Baik, makanya keluar statement dari Pak Jokowi, capresnya itu harus yang berani, harus yang dekat dengan masyarakat. Tapi sebetulnya yang akan dibisiki oleh Presiden Jokowi itu 3 nama sesuai dengan usulan musra atau 1 nama saja atau 2 nama kan kita tidak pernah tahu ya. Tapi saya ingin tanya ke Bang Rifki nanti, membayangkan Presiden Jokowi misalnya membisiki Bu Mega, bahkan dengan kuat katanya, siapa capres yang akan dipilih atau yang direkomendasikan, entah itu oleh Pak Jokowi oleh untuk musra, itu bagaimana? Apakah Ketua Umum akan mendengarkan atau harus mendengarkan bisikan Pak Presiden